Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristan Salam. Kembali lagi di materi terakhir dalam pembahasan matkul analisa kebutuhan sistem. Kali ini saya akan membahas materi pengertian atau analisis sistem berorientasi objek. Oke, langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama, analisis sistem berorientasi objek atau Object-Oriented System Analysis adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan, struktur, dan perilaku sistem menggunakan konsep-konsep dari paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dalam analisis sistem berorientasi objek, sistem dapat dilihat sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk menciptakan tujuan tertentu. Berikut adalah pengertian contoh dan analisis sistem berorientasi objek. Analisis sistem berorientasi objek adalah pendekatan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang mendekatkan pemodelan sistem sebagai kumpulan objek-objek yang memiliki atribut, perilaku, dan hubungan yang terdefinisi dengan jelas. Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk memahami domain bisnis dengan lebih baik dan merancang solusi yang lebih fleksibel dan mudah dimengerti. Contoh analisis kebutuhan sistem: menganalisis dan merancang sistem manajemen dalam toko buku berbasis komputer. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Analisis sistem berorientasi objek untuk sistem tersebut, yaitu yang pertama, ada identifikasi objek, yaitu objek-objek yang relevan dalam domain bisnis seperti buku, pelanggan, transaksi, stok, dan sebagainya. Spesifikasi atribut dan metode. Nah, yang pertama itu tentukan atribut-atribut yang mendefinisikan setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki atribut seperti judul, tulisan, penulis, harga, dan stok. Selanjutnya ada tentukan metode-metode yang dapat dilakukan setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki metode meminjam dan mengembalikan. Identifikasi hubungan antar objek. Selanjutnya harus mengidentifikasi hubungan antar objek, yaitu tentukan hubungan antara objek-objek tersebut. Misalnya, objek pelanggan memiliki hubungan dengan objek transaksi ketika melakukan pembelian buku. Pemodelan alur kerja. Identifikasi alur kerja atau proses dalam sistem seperti proses pemesanan buku, penambahan buku ke dalam stok, atau pembayaran transaksi. Yang kelima ada penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional sistem, yaitu fitur apa saja yang harus dimiliki sistem, dan kebutuhan non-fungsional sistem seperti atribut kualitas, seperti keamanan, dan kinerja dan keandalan. Dengan melakukan analisis sistem berorientasi objek dengan baik, kita dapat memahami kebutuhan sistem secara mendalam, mengidentifikasi objek-objek dan hubungan mereka dalam domain bisnis yang sedang dianalisis, dan merancang solusi yang sesuai dengan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Lanjut kita bahas alat-alat atau metode yang digunakan dalam menganalisis sistem berorientasi objek. Dalam menganalisis sistem berorientasi objek, terdapat beberapa alat atau metode yang digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan seperti struktur dan perilaku sistem. Seperti beberapa diantaranya yaitu diagram UML atau Unified Modeling Language, yaitu salah satu alat yang paling umum digunakan dalam analisis kebutuhan sistem atau analisis sistem berorientasi objek. Ini mencakup berbagai jenis diagram seperti diagram kelas, aktivitas, urutan, dan lain-lain. Digunakan untuk memodelkan aspek-aspek yang berbeda dari sistem. Kedua ada use case modeling, yaitu metode untuk mendokumentasikan interaksi antara pengguna dan sistem. Use case digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan bagaimana cara sistem merespon tindakan-tindakan pengguna. Terakhir ada activity diagrams, yaitu diagram activity untuk memodelkan alur kerja atau proses dalam sistem, menggambarkan urutan langkah-langkah atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses.
Ya, selanjutnya ada pengertian pemodelan dalam analisis kebutuhan sistem. Yaitu pemodelan dalam analisis kebutuhan sistem adalah proses untuk membuat representasi visual atau konseptual dalam sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna, struktur sistem, dan interaksi antara komponen-komponen sistem dengan baik. Berikut adalah pengertian contoh pemodelan dalam analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengertian pemodelan dalam analisis kebutuhan sistem, yaitu melibatkan pengguna berbagai alat dan teknik untuk menggambarkan secara visual aspek-aspek penting dari sistem yang dikembangkan. Ini membantu dalam memahami kompleksitas sistem dan memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan. Diagram aliran data atau DFD, Data Flow Diagram. Diagram aliran data digunakan untuk memodelkan aliran data di dalam sistem. Ini menunjukkan bagaimana data proses dan berpindah antara berbagai entitas dari sistem. Contoh, dalam sistem manajemen toko, DFD dapat menunjukkan bagaimana fungsi tentang produk yang diterima, diproses, dan disimpan dalam basis data. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.